Jadi sama ini Kak Ahmad dia mainnya gacor apa enggak? Biasa. Biasa Iya, aja, yakin biasa aja. yakin. Biasa aja tapi di kontrak Persis Solo 4 tahun ya teman-teman. Enggak. Tapi kalau Merbabu itu walaupun mungkin lebih landai atau gimana, tapi tracknya kan yang via Swanting itu katanya Hmm. bikin sinting ya. 3 tahun di SMA nggak ada yang kecantol Kan Kak. aku 3 tahun jarang Oh masuk. iya sih, benar-benar benar. Ya, Dengar-dengar nih dari banyak orang, Kak Amedio itu pernah dapat penghargaan Best. Kak Amedio udah punya cewek belum Kak? Berkomunikasi seputar prestasi yang mengedukasi. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Hariza Sintanaya dari kelas 12 3 dan kali ini aku bersama. halo, aku Farel Ahmed Junesta dari kelas 12 7. Nah, guys, di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Amedio, yaitu atlet bola dari Persis Solo. Oke, Kak Amedio, gimana sih pertama kali tertarik ke dunia bola itu gimana ceritanya? Awalnya dari hobi orang tua sih yang disalurin ke aku. Mm-mm. Aku dari kecil dididik ayahku buat suka sepak bola dan diajak bermain bola udah dari kecil banget. Itu kalau boleh tahu dari umur berapa bisa main bola? Aku dari sebelum sekolah udah main sepak bola, tapi awal-awal ikut sekolah sepak bola SSB aku tuh TK 0 besar. TK 0 besar udah disuruh main bola. Udah Itu ada cerita lucu nggak waktu kecil? ada pas awal itu kan aku main bola ikut sepak bola itu dari lingkungan aku ya. Kan Iya, lingkungan aku itu kan rata-rata suka sepak bola semua di rumah aku. Nah, itu pada ikut SSB, sekolah sepak bola. Dan aku disuruh ayahku untuk ikut. Padahal aku tuh umurnya masih terkesan kecil kecil banget. banget. Iya. Dan itu ada suatu waktu pas latihan, itu ada materi latihan tuh jogging. Jogging Jogging. putar Oh lapangan. iya, ya, tahu, 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 tahu. Itu 11 kali 11 kali waktu masih kecil. waktu masih kecil. Iya, Tapi terus aku gimana? belum nyampe 11 kali aku nggak kuat. Habis itu aku nangis. Terus diajak pulang orang tua aku. Nah, pada saat itu aku udah berhenti main bola. Itu kisaran kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Mogok ya Mogok, namanya, iya, kecil ya. nggak suka main nggak mau latihan bola, mogok gara-gara nggak kuat lari itu. Jadi main bola ini sebenarnya minat Kak Amedio sendiri atau minat orang tua nih? Kalau minat sih orang tua, aku juga minat. Tapi awalnya itu orang tua. Terus disalurin ke aku, lama-kelamaan aku juga menikmati sih hobi sepak bola dan aku sampai sekarang juga emang hobi banget sepak bola. Kan dorongan dari orang tua nih. Orang tuanya atlet bola juga. Kalau orang tuaku lebih tepatnya hobi bola sih, bukan atlet bola. Oh, jadi Ya, dikasih dorongan gitu ya biar masa anaknya mudanya bisa. ayahku itu suka sepak bola. Pas udah bersuami istri terus lahir aku didorong buat main bola juga. Nah, selama ini tantangan terbesar nih Kak Amedio. Jadi atlet sepak bola itu gimana sih? Tantangan terbesar jadi atlet sepak bola itu yang pertama jauh dari orang tua. Iya, jauh dari Ya, orang tua. jauh dari orang tua, terus capek, jenuh, yang utama itu sih jauh dari orang tua. Kalau jauh dari orang tua, Kak Amedio ini anak keberapa? Aku anak tunggal. Anak Iya, tunggal. aku anak tunggal. Nah, itu kan anak tunggal ya. Hidup sebagai anak tunggal itu termasuk susah ya, apalagi kalau cuman anak Iya, satu-satunya kan pasti disayang banget. iya Gimana disayang. Kak Amedio tuh ngeyakinin orang tua bisa bisa jauh gitu dari orang tua? Ya awalnya orang tua nggak setuju sih, terutama mama. Iya, Mama itu Mama. nggak ngebolehin aku main bola jauh-jauh karena emang kan aku anak tunggal. Kalau nggak ada aku ya siapa lagi gitu kan yang di rumah. Tapi lambat waktu ya kedua orang tua aku mau mulai terbiasa sih. Kalau aku ngerantau, yang penting tuh tetap dikasih pesan jaga diri, terus jangan lupa sholat, terus ya jaga makan, jangan aneh-aneh. Karena kan emang kalau jauh dari orang tua kan aku minim banget ya pemantauan dari orang Iya, tua aku. benar benar Iya. benar benar.
Kalau itu kan dari mama, mama kan terkesan kayak masih megangin Iya, banget nih. Kalau dari ayah gimana? kalau dari ayahku malah nyuruh. Nyuruh buat Iya, pergi dari iya, rumah. iya. Dia bilang kalau emang dari kecil emang kamu suka sepak bola dan kamu udah tekun di sepak bola ya mau nggak mau ini resiko kamu, kamu harus ambil, kamu harus jauh dari orang tua. Terus juga kamu cowok, kamu harus mandiri. Dia bilangnya gitu sih. Nah, itu kan tadi tentang orang tua ya. Kalau kan ini Kak Amedio berarti di klub mana? Persis Solo. Itu gimana ceritanya kok bisa direkrut sama Persis Solo? Itu awalnya saya ada satu liga sih, itu namanya Liga Top Score dan aku itu berlaga selama 7 bulan di 7 bulan. Bandung. Iya, Oh iya, di 7 bulan Bandung. di Bandung. Itu ada Liga Top Score. Nah, aku itu kepantau sama salah satu telescouting dan kebetulan telescoutingnya itu Persis Solo. Habis itu Hmm, habis dari Liga Top Score, jeda beberapa bulan aku dipanggil buat seleksi di Solo. Di Solo, seleksinya kurang lebih selama 4 hari. itu seleksi masuk Persis. Iya, seleksi masuk Iya, Persis itu terus. awal di 2023. Mm-mm. 2023 aku seleksi ngelewatin beberapa tahap dan akhirnya alhamdulillahnya dari sekian ratus peserta itu cuma diambil 32 peserta. Termasuk dikit banget ya. Iya, termasuk dikit banget, Mm-mm. cuma beberapa persen doang. Jadi di Persis Solo ini udah berapa tahun? Ini jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun berarti dari kelas Kelas 9 9 SMP. SMP, iya. Keren banget ya. Sebelum ke Persis Solo di klub mana aja? Sebelum ke Persis Solo aku di klub banyak sih. Kalau aku tuh nggak netep di satu klub gitu. Kayak aku pernah diajak klub dari mana, dari Madiun, dari Surabaya gitu. Tapi kalau kalau klub akademi yang aku lama tinggal itu itu Persema Persema itu, Malang. oh Ya, Malang. Persema Malang itu di aku umur 13 14 tahun. 13 4 Terus tahun. selama 2 tahun di Malang itu juga udah Di jauh dari orang Malang. tua. Iya, benar-benar benar. Terus umur 15 tahun aku di Persebaya. Oh, di Ya, Persebaya. Persebaya 15 itu cuma 1 tahun doang. Habis itu aku di Persis dari umur 16 sampai sekarang. Kalau menurut Kak Amedio nih, perbandingan di antara klub-klub itu tuh apa sih? Kalau perbandingan di antara klub itu fasilitas, Iya, fasilitasnya. ya fasilitasnya, terus solidaritas. Kalau di di aspek dalam tim itu pastinya kekuatan tim itu juga perbandingan sih. Kalau Kak Amedio sendiri di antara beberapa tim itu paling nyaman yang mana kira-kira? Paling nyaman di Solo. Di Solo. Iya, Karena apa faktornya? faktornya karena kotanya sih. Karena kotanya gimana? Kotanya nyaman, enak, Nyaman. lengkap gitu kan. Mm-mm. Ya kalau Surabaya juga lengkap, tapi kan kayak Solo itu mudah dijangkau gitu loh di mana-mana. Terus orangnya ramah itu sih. Teman-teman juga udah banyak kan di sini aku. Itu sih yang bikin aku betah di Solo. Aslinya itu Kak Amedio Aku dari aslinya Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto. Nah, Iya, kan ada temen-temen nih yang nanya, Kak Amedio orang Mojokerto, kok bisa dapet klub Persis Solo? iya itu awalnya ya itu lagi telescouting. Iya, Oh, telescouting. Aku juga nggak nyangka sih kalau bisa sampai apa apa namanya, pindah iya provinsi. pindah Iya, provinsi dari ya. Jawa Timur ke Jawa Tengah. Kalau Kak Amedio sendiri ini di Persis Solo di posisi apa? Aku di posisi center back, Center back itu pemain belakang. pemain Iya, belakang, jadi bertahan ya. iya bertahan. Kenapa Kak Amedio milih center back? Itu eh, bukan aku sih yang milih. Kalau kemauan aku yang menyerang. Soalnya sepak bola paling enak itu nyerang. Iya, Kalau bertahan tuh capek. Tapi aku udah beberapa tahun aku coba-coba di posisi menyerang dari gelandang, sayap, gelandang serang. Aku emang cocoknya di center back, di pemain belakang. jadi center back itu tadi bisa ngegolin nggak kira-kira? Eh, Kalau sepak bola tuh semua posisi bisa ya, tapi minim minim banget. Kalau pemain belakang ngegolin itu ya bisa aja, tapi nggak sesering pemain depan. Pernah jadi best score. Top skor tim pernah tahun kemarin itu cetak berapa? 8 gol. Nah, ini kan dari
dengar-dengar nih dari banyak orang, Kak Amedio itu pernah dapat penghargaan Hmm. Best Defender of the Season 2023-2024. Itu Iya, gimana Kak ceritanya? itu awalnya ya aku ikut kompetisi EPA itu kan di Persis Solo. Nah itu EPA-nya tuh kurang lebih setengah tahun. Nah itu tiap minggu itu mainnya 2 kali, Sabtu Minggu. Nah itu terus dari babak penyisian, babak penyisian, lawan besar, habis itu semifinal, habis itu final. Nah di tiap di tiap match Iya, itu di tiap ada match. statistiknya pemain. Per pemain itu pasti ada. Nah dilihat dari situ. Dan alhamdulillahnya aku dari segi clearance, sorry, clearance terus apa ya, kontribusi tim, menit bermain itu aku stabil tiap pertandingan, dan akhirnya aku dapat best defender of the season itu. Itu seleksinya se-Indonesia atau gimana Kak? Iya, di kan tim EPA itu kan Elite Pro Academy itu kan tim Liga 1 Iya. se-Indonesia tapi versi junior. Itu di talent scouting semua. Nah, nanti akhirnya itu diambil 11 terbaik. Jadi 11 11 terbaik. terbaik dari banyaknya yang Iya, itu ya. iya 11 terbaik itu per posisi ada satu-satu. Satu-satu gitu Oh, tiap tahu 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 posisi, tahu tahu. dan alhamdulillahnya aku dapat itu 11 terbaik. Pernah nyangka nggak Kak Amedio bisa dapet nih? Jujur nggak, Nggak aku nggak nyangka. nyangka sama sekali. Soalnya itu kan pas jeda ya, jeda Iya. kompetisi, aku di rumah kan liburan sama keluarga gitu kan. Tiba-tiba aku di chat sama manajerku kalau ngasih tahu atas nama Forla Medio dapat penghargaan 11 terbaik. Jadi nggak nyangka tuh. Itu Nggak, posisinya di rumah. di rumah, aku di rumah itu pas jeda kompetisi aku lagi di rumah. Nah, Kak Amedio itu pernah jadi kapten tim nggak Kak? Pernah, Pernah. iya. Itu kapan waktu jadi? Tahun 2023, 2000 iya 2023, 2022, 2023, 2024, 3 tahun. Nah, itu kalau kapten tim itu seleksi nggak sih Kak buat jadi Eh, kaptennya? nggak seleksi sih, lebih tepatnya pelatih memilih. Ya, pelatih Memilih memilih situ. memilih pemain yang kayak apa ya, yang bisa lebih gimana ya Kak, lebih Dewasa. ya lebih dewasa dari tim, yang bisa jadi pemimpin gitu sih. Itu kan kalau main bola aku sering banget lihat ya. Kayak pemain itu egonya tinggi-tinggi banget nih Iya, Kak. betul. Gimana cara Kak Amedio ngeredain ego teman-temannya? Itu sih ya udah, biasanya kalau aku ngerjain ego temanku tuh bilang sabar sabar, hati-hati hati-hati kena kartu, aku cuma gitu doang sih. Kalau ego per pemain itu tuh pasti udah pasti tinggi, apalagi kalau seumpama nih kita main jam 2 siang, udah pasti kan cuaca panas Iya banget, bener-bener panas banget, panas, tensi tinggi, udah pasti emosi emosi. ya Iya, emosi. nah itu sih yang PR buat aku. Kalau seumpama kalau tensi tinggi, it's okay kalau main keras tapi kepala harus tetap dingin, aku Iya selalu bilang gitu. bener-bener. Tapi juga aku juga sering kok emosi sendiri juga Emosi sering, sendiri. ya nggak nggak selalu aku kayak sabar gitu, nggak, aku juga sering banget kalau nggak bisa ngontrol emosi. Itu juga sebaliknya, teman-teman aku yang ngontrol, kayak ngasih ngingetin kayak ini kapten lo, bilang gitu. Ya akhirnya ya udah sabar, kalau masalah cerita ya udah. Pernah nggak sih Kak kalau waktu main nih, udah ada supporternya nggak sih kalau kayak gitu? Apa ya, nggak selalu tiap match sih, tapi nggak selalu tiap match, tapi pernah ada gitu. Nah kan banyak banget nih Hmm, haters dari iya, Persis. Aku lihat kan kemarin iya, kan habis tanding juga. iya. Nah itu kenapa sih pada marah-marah kayak gitu? Pemainnya kena mental nggak sih Kak kayak gitu? Itu tergantung per pemain sih. Iya. Kalau udah ngomongin profesional player ya, itu tuh mereka tuh dikasih apa ya, dikasih warning sama sama pelatihnya, jangan sekali-kali buka sosial media. Kalau sosial Hmm, media ya udah lah kasarnya kayak ngabarin keluarga atau siapa gitu, tapi nggak usah kayak terlalu apa ya, mencari-cari banget, apalagi di Instagram gitu-gitu. Itu tuh eh, malah menjadikan beban buat pemain. Soalnya kalau pemain kan udah pasti ada top perform dan underperform. Nah, kalau lagi top perform ya mainnya bagus, kalau iya underperform ya dipuji-puji kurang, ya kalau gitu. baru under Iya, dihujat. Nah Kak Amedio kan eh, juga
aktif di media sosial ya. Iya, Pernah suatu saat aku lihat FYP TikToknya Kak Amidio itu yang pas ngegolin bola. iya. Nah, itu tuh gimana sih Kak bisa trending banyak banget kan yang like Hmm. sampai ada yang katanya Kak Amidio sampai dibilang pemain Ya, konten. pemain Itu gimana konten. tuh ceritanya? Ya, aku kan cuma itu ya kan itu kan emang lagi tren di TikTok. Ya sekali-kali lah ikut tren TikTok gitu kan. Aku coba bikin tren kalau nggak salah lagunya populer kalau nggak salah. Iya, Ya The benar-benar Weeknd. benar Ha. populer. Itu aku pas ada momen itu dan tren itu lagi booming di TikTok. Ya siapa tahu FYP gitu kan. Aku nyoba. Akhirnya FYP tapi aku udah ngejelasin di caption itu udah just konten. Aku Iya, udah gitu. benar-benar benar. Aku udah bener-bener gitu. Nah, habis itu pas aku post, aku udah lama nih nggak buka TikTok. Habis itu kok banyak gitu kan. Terus aku lihat komen-komennya kayak pemain konten, pemain gini-gini, kayak apa ya, hoki gitu-gitu. Ya udah. Aku akhirnya matiin komen, tapi tetap aku nggak aku take down, Iya, tetap aku iya post. benar-benar Iya, benar. ya itu sih itu. Tapi Kak Amedio sakit hati nggak kalau dibilang Jujur pemain? enggak, itu udah biasa sih kalau kita sebagai pemain juga harus apa ya, harus latihan menerima apapun hujatan dari hujatan maupun pujian tuh kita harus menerima dengan lapang dada dan nggak boleh berlebihan sih, Mm-mm, nggak usah benar-benar dimasukin benar. ke hati ya juga gitu. Kan kalau Persis Solo itu sama aja klub terbagus di Solo ya Ya, Kak. Gimana sih persaingan di Persis Solo itu gimana Kak Amedio? kalau persaingan udah pasti ketat banget ya, Iya. udah pasti ketat banget. Kalau setiap tim itu kan ada pemain inti dan pemain cadangan, lapis satu lapis dua. Nah kalau seumpama aku nih udah masuk ke lapis satu, tuh itu kan udah pasti susah banget kan Iya buat benar-benar ngedapetin benar. ke lapis Mm-mm. satu. Terus itu kalau ada next training aku sakit gitu kan, Iya. aku sakit izin sehari gitu aja, itu udah pasti latihan ke depannya itu aku udah pasti di lapis dua lagi. Oh gitu. Iya, saking ketatnya. Kalau udah di Elite Academy itu semua pemain skillnya sama, nggak ada yang jelek. Yang beda itu cuma mental dong. Kalau mental tuh ngaruh nggak sih Kak ke performa? Ngaruh banget. Gimana tuh Bahkan pelatihku ngaruhnya? pernah bilang kalau apa ya, kalau kamu mau sebagus apapun jadi main, sebagus apapun skill kamu, tapi kalau mental kamu jelek, skill kamu nggak akan keluar. Bilangnya gitu. Hmm, Yang pertama mental sih. itu tuh kalau pelatih tuh kadang ada kata-kata yang nyakitin Ya, hati nggak? kalau tergantung sifat pelatih sih, ada yang kayak cara penyampaiannya lembut gitu kan. Tapi ada juga karakter pelatih yang keras gitu kan, cara penyampaiannya nggak dibilang kasar sih, gimana ya, ya tegas gitu loh. Tegas, Ha, tegas, tegas, tegas. tegas. Kalau apa, seumpama kalau kamu itu gimana sih gini-gini, ya itu sih, kalau pemain tuh nggak boleh dimasukin hati, ambil yang baik-baik aja, nggak usah dimasukin hati, udah tinggal dengerin ntar jalanin gitu aja sih, nggak boleh baper intinya Iya, kalau iya. main Kalau bola tuh. baper susah ya. Iya. Oke, Kak Amedio, ngomong-ngomong soal experience nih. Kira-kira Kak Amedio pernah nggak sih ke alam gitu atau cari pengalaman lain gitu? Pernah naik Apa itu, Pak? gunung. Naik gunung. Iya, Itu naik gunung mana? Gunung Lawu. Oh, Iya, Lawu. Pertama kali. pertama kali first time naik Langsung. gunung langsung ke Lawu. Itu gimana, Kak? Itu awalnya eh kalau jalan-jalannya tuh kita ngopi, Mm-mm. nongkrong sama teman-teman, bertiga doang sih. Iya, benar-benar. Terus? Terus besoknya kan ngeplan jogging tuh. Iya. Habis jogging, habis itu siangnya tuh temanku ada yang nyeletuk kayak, pada pengen naik gunung nggak Iya, gitu. benar-benar. Terus? Habis itu malamnya nongkrong lagi, kayak ngeplan gitu kan, besok ke gunung ini yuk gitu kan. Habis itu akhirnya jadi, Ke Gunung Lawu ya, itu. ke Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu besok ya jam 6 gitu kan. Ya udah besok jam 6. Nah, pas sorenya itu ada jadwal latihan. Temen aku yang udah, boleh speak up nama gak sih? Boleh, boleh, boleh. Silahkan, Namanya silahkan. Najib. Itu kan Najib. dia apa? Udah sering naik gunung. Iya, benar-benar benar. Naik gunung tuh bilang kan, kalau nyaranin kalau nanti sore gak usah latihan dulu, soalnya kan mepet. Taunya naik gunung juga capek gitu kan. Nah, itu ngeremehin temanku, temanku ngeremehin kayak,
alah orang cuma naik gunung gitu Iya kan, kita bener. kan atlet biasanya Mm-mm. kan, atlet kan apa, latihan fisik tiap hari Iya, gitu kan, latihan dan fisik. kita tuh mikirnya gunung nggak secapek itu gitu kan, padahal tuh udah diperingatin sama temanku Najib itu bilang kayak naik gunung capek loh gitu. Itu terus itu kan kita tektok. Oh, TikTok. Heeh, tektok kita Iya. kita apa nggak ngecamp, Mm-mm. jadi kita tektok. Itu yang bener-bener capek banget, itu kayak sampai aku sama temenku tuh naik bentar udah rest gitu terus, Jadi naik naik berhenti berhenti gitu. naik berhenti heeh. Jadi kayak emang capek itu ya. Terus kita kan naiknya kan jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah, Satu 1 dini malam. hari heeh. Mm-mm. 1 dini hari kan otomatis kan makin naik kan oksigen makin berkurang. Iya, benar-benar Terus jam benar. segitu kan kita rebutan sama pohon kan, Iya. itu kayak sesak napas banget gitu kan. Nggak sesak napas sih, kayak ya emang rebutan aja kayak ngos-ngosan gitu kan, jalan dikit ngos-ngosan itu. Tapi kita tuh tergolong cepet soalnya tuh teman-teman aku kan estimasi 6 jam ya, Iya. aku tuh cuma 5 jam 30 menit Iya, itu cepet sih. udah sampai atas ya. Karena di atas tuh foto-foto, habis foto-foto turun. Pas turun itu kita nggak ngerasa capek sama sekali, tapi dari pos 1 sampai base camp itu kan temenku udah bilang, ntar kalau turun coba rasain dari pos 1 ke base camp, kayak base camp tuh hilang. Bener lama banget di situ, kayak kita berhenti nggak nyampe-nyampe. Kita ya udah turun, habis itu istirahat bentar di base camp, tidur, terus pulang. Eh, dari Gunung Lau itu nih Kak, Kak Amedio mau naklukin gunung apa lagi nih setelah ini? Sebenarnya kapok. Iya Kalau kapok. kalau pas di trek itu bilangnya kapok, emang udah kapok wis terakhir gitu Iya kan, sama benar-benar. teman-teman bilang gitu. Tapi pas sudah di bawah itu kayak nanggung nih gitu. Apa, ayo naklukin 3U gitu kan, perahu merbabu Iya, kurang 2 doang iya kan. benar-benar. Terus kalau perahu sama merbabu kan treknya nggak se itu ya, nggak se Se ekstrim ekstrim Lawu. Lawu Cemoro Sewu kan. Iya, Terus juga cuma 2000 sekian mdpl kalau nggak salah kalau perahu iya setauku, benar-benar. tapi belum sampai sekarang. Kalau merbabu emang 2000 apa 3000 ya? Nggak tahu ya, kalau perahu aku 2000 sekian. Tapi kalau merbabu itu walaupun mungkin lebih landai atau gimana, tapi treknya kan yang via Swanting itu katanya Hmm. bikin sinting ya. Terus Kak Amedio ini kan berarti jadi atlet Persis Solo ini mes atau gimana? Ada mes. Ada mes. Iya. Nah, itu tuh di mes tuh ada peraturannya nggak Kak? Oh, ketat. Ketatnya gimana? Ketat Coba. banget, kayak jam malam, terus makan HP itu Oh, HP-nya gimana? Dikumpulin apa? dikumpul Setiap setiap hari. setiap Ya, hari. tapi nggak setiap hari sih, kayak ada, kalau itu doang. Seumpama kita hari Jumat, Sabtunya main, itu HP-nya dikumpul semua. Oh, gitu. Iya. Kadang ngerasa kepaksa nggak Kak? Ya, tiap dikumpul kepaksa. Anak-anak juga bilang gitu, anak-anak tuh banyak yang protes kayak bilang, alahnya foto dikumpul gitu kan, Mm-mm. kayak kalau HP-nya dikumpul tuh kita makin nggak bisa tidur gitu kan. Tapi emang bener, seumpama nih kita lagi OE gitu kan, Iya, benar-benar. OE ke mana ya, ke Malang gitu kan. Kalau OE ke Malang kan udah pasti HP dikumpul jam 9. Itu anak-anak pada nggak bisa tidur, kayak kita kan kamarnya beda-beda, satu kamar 3 orang. Nanti kalau HP itu dikumpul tuh ngumpul jadi satu di kamar, kayak ngelakuin apa aja gitu, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Mm-mm. Jadi nggak bisa tidur. Jadi menurut Kak Amedio nih, peraturan apa sih yang menurut Kak Amedio paling gak disukain tuh apa? Jam malam. Jam malam itu gimana Jam maksudnya? malam tuh kayak harus setengah 10 harus udah di mes gitu. Hmm, Soalnya ya kan wajar lah ya anak muda gitu kan. Tapi emang itu bagus sih. Bagus banget buat atlet emang. Kita mau nggak mau juga emang passion kita atlet. Kita juga harus apa, mentaati peraturan demi kebaikan kita sih. kalau bergadang tuh menurut Kak Amedio tuh ngaruh nggak sih ke performa gitu? Ngaruh banget. Oh iya, ngaruh. Iya, tidur malam itu, Mm-mm. kalau menurutku ya, menurut aku sendiri tidur malam tuh paling ngaruh. Jadi kalau sering begadang tuh gimana? Efeknya kalau main tuh gimana sih? Kalau main cepet capek pastinya, Mm-mm. fisik menurun.
terus juga susah konsentrasi, kayak pusing gitu. Tahu nggak sih kalau kita habis besoknya latihan pagi nih, kalau Mm-mm. nggak pertandingan, terus kita tidur malam, itu kayak kita kena angin tuh, anginnya nggak Iya, seger, benar benar kayak benar benar. dingin gimana Mm-mm, gitu, iya jadi kita benar nggak benar. nyaman di situ. Kayak masuk angin ya. Iya gitu. Terus kan kalau di mes kan berarti jauh dari orang tua ya Kak. Hmm. Kak Amedio pernah nggak sih rasanya kangen banget Kak sama orang tua gitu, pernah nggak? Pernah, Pernah. ya, tapi lebih sering pas dulu sih, Waktu awal-awal. homesick banget awal-awal Mm-mm. tuh, kayak kita apa ya, bangun tidur udah ketemu orang tua, terus tiba-tiba kan bangun tidur ketemu teman-teman, Iya, ketemu benar 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 benar. ya wajar sih, tapi lama kelamaan juga udah kebiasa, Udah bisa mandiri udah ya. bisa mandiri, orang tua juga udah bisa menerima kalau emang Emaknya kita harus jauhan merantau. gitu. Iya, benar benar benar. Kalau Kak Amedio sendiri kalau pulang itu berapa bulan sekali kalau pulang ke Nggak rumah? nentu, tergantung sih kak, aku tergantung, kayak tergantung liburan latihan aku, tapi juga jarang pulang itu gara-gara bertabrakan, kayak latihan libur tapi Iya, sekolah benar benar masuk benar tapi latihan benar. libur gitu. Mm-mm. Jadi kalau udah pastinya kalau aku pulang tuh kayak ada hari besar aja gitu, kayak Maulid, Idul Fitri. Idul Fitri, Iya. awal puasa, Iya. itu aku pulang. Idul Adha itu aku pasti pulang. Nah, gimana sih kan sebagai atlet ya Kak, gimana cara menyeimbangkan akademik nih sama non Heeh. akademik? Apa ada salah satu yang dikorbani nih? Kalau aku pribadi Mm-mm. itu pasti udah salah satu yang aku korbanin. Soalnya kalau menurutku sendiri, kalau akademik sama non akademik itu nggak bisa jalan bareng-bareng. Harus ada satu yang dikorbanin. Jadi kalau pelatihku juga bilang kalau akademik sama non akademik itu nggak bisa jalan bareng, ya emang harus pilih salah satu. Dan aku sampai saat ini juga milihnya non akademik, tapi juga kewajiban akademiknya nggak boleh dilupain, Iya tapi benar. nggak sestabil non Iya, akademikku gitu. kalau kan kalau akademik tuh kan per kelas kan biasanya di SMA Batik ini kan ada rankingnya. Lah, Hmm. Kak Amedio peduli nggak sama ranking? Mau ranking bawah atau gimana? Kalau dibilang peduli peduli. Peduli. Tapi kalau dibilang nggak terima ya itu emang udah pantas buat aku, Mm-mm. Iya soalnya iya aku benar masuk benar juga benar benar. jarang, Iya tugas juga kalau nggak dikejar-kejar juga nggak ngerjain, ya sadar diri aja sih aku iya kalau benar benar. ranking segitu, ya udah emang aku segitu rankingnya. Terus kenapa Kak Amedio nih di posisi waktu itu milih SMA Batik nih buat nerusin ke jenjang SMA? Karena pertama sih kan udah jelas ya, slogannya Batik Dua kan sekolah atlet juara. Iya, sekolah para juara ya. Terus juga banyak juga teman-temanku yang di sini, kakak senior kan juga di sini. Terus juga aku udah ngeplan nih kalau emang aku masa SMA aku tuh nggak mungkin tekun sekolah, lebih banyak dispennya. Jadi aku tuh milih Batik itu juga, dia Batik itu support support atlet, nggak akan ngalangin atlet gitu kan. Jadi ya itu poin plusnya Batik itu, kayak apa ya, membebaskan apa sih kelebihan Iya, benar-benar seseorang. benar. Jadi kayak eh, buat dispensasinya nggak Ya, rumit gitu ya, ya. Ada nggak Kak guru favorit paling favorit nih, paling best di SMA Batik 2? semua favorit, tapi Iya. kalau paling favorit itu ya kalau aku awal masuk nih Bu Ferry. Oh, Bu Ferry, Bu Ferry. Terus Heeh, siapa lagi? Bu Ferry, Bu Yuni, Oh, Bu Yuni ya, Bu ya. Yuni seru abis sih. Bu Ferry, Bu Yuni, semua favorit sih, tapi kalau eh, terfavorit itu soalnya kedekatan juga sih, kedekatan aku sama Bu Yuni, Bu Ferry, Pak Dandi, Pak Vilo gitu. Soalnya Hmm, sering komunikasi juga, apalagi Pak Dandi sama Pak Vilo kan dia di sini kan olahraga iya ya, jadi olahraga. sering komunikasi sama mereka. Oke, Kak Amedio kan tadi ngomongin tentang cita-cita nih. Iya. Kira-kira cita-cita Kak Amedio itu apa sih? Menjadi pemain sepak bola profesional. Nggak mau ngelirik kan banyak juga nih kayak atlet-atlet tuh ngeliriknya Polri atau TNI Hmm. atau malah dokter kayak gitu. Kak Amedio sendiri tertarik gak kalau selain sepak bola gitu? Jujur kalau TNI atau Polri aku kurang tertarik sih, Mm-mm. dari orang tuaku juga sangat tidak menyarankan kalau aku jadi TNI atau Polri, soalnya dari kecil emang passion aku emang di apa,
atlet ya, atlet sepak terutama sepak bola. bola. Iya. Kalau seumpama ngebelok ke dunia perkuliahan itu kira-kira minat nggak dari Kak Amdi? Eh, minatnya gimana? Mau apa enggak gitu? Kalau kuliah, Iya. ya pasti mau kalau kuliah. Tapi untuk saat ini juga belum ngeplan sih mau kemana-kemana. Eh, ngejalanin aja dulu yang ada di depan, main bola dulu yang benar. Nanti masalah kuliah ya dipikir belakang lah, gampang. Kalau main bola nih, kira-kira pemain favorit di Persis Solo itu siapa? Zanatin Faris, Zinedine Faris. ya Itu berapa? itu senior. Oh Ya, senior. Hmm. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan dari teman-teman di Instagram ya. Kan kita buka Q&A guys. ya. Gini, ada yang nanya gini, namanya bagus Amedio, kok bisa sih dipanggil Memet? Itu dari awalnya dari teman rumah. Oh dari teman Ya rumah, itu iya. Terus gimana? dari teman ke teman sih, kayak seumpama ada teman rumah, aku ajak main ketemu temanku, terus teman rumahku panggil aku Matt, terus Iya. temanku yang baru itu nanya kok bisa dipanggil Matt gitu, kenapa Matt gitu kan, nanti akhirnya nyambung 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 pada manggil Matt semua sampai sekarang. Oh jadi Met itu diambil dari Farel Ahmed, Ahmedio. Oh, tahu 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 tahu. Terus Kak Memet, visi misi hidupnya apa Kak? Visi misi hidup, kalau visi misi ya bisa menjadi pemain bola profesional, ngangkat derajat keluarga, membahagiakan orang tua, Itu ya. hidup bahagia. Iya, hidup bahagia. Terus ini ada yang nanya, ngobrol-ngobrol soal cewek nih, Kak Amedio udah punya cewek belum Kak? Belum, Belum, belum. yakin nih Iya, belum. iya. Terus gini, pernah suka sama cewek satu sekolah enggak? SMA Iya SMA enggak, SMA. 3 tahun di SMA enggak ada yang kecantol kan Kak? aku 3 tahun jarang Oh masuk. iya sih, benar benar Ya benar benar. jarang juga komunikasi, bahkan aku pas kelas 10 Iya. itu aku teman sekelas aja ada yang nggak kenal, saking jarangnya masuk. Yang aku tahu cuma beberapa yang cowok-cowok yang sering main bola bareng itu aku kenal, tapi kalau temen-temen yang cewek itu kebanyakan aku nggak kenal namanya. Terus masih inget sama cewek di Madiun nggak Kak Amedio? Kok Berarti ketawa-ketawa ini temanku salting Madiun salting? ini. Iya, gimana gimana? Udah lama sih itu. Mm-mm. Ya temenan doang, teman deket doang. Teman Iya. dekat. Kira-kira minat nggak Kak kalau buat pacaran nih saat ini? Kalau pacaran belum sih. Nggak. Belum minat ya, yang Iya. penting ngejar karir dulu ya. Mm. Iya, benar. Terus teman-teman bilang gini, katanya Kak Amedio tuh kalau main OP banget ya, gacor. Terus ada yang bilang gini, eh long passnya top banget itu Kak. Bener nggak Kak Amedio? Nggak. Salah itu bohong itu. Sok-sokan muji itu. Jadi sama ini Kak Amedio mainnya gacor apa enggak? Biasa. Biasa Iya, aja, yakin biasa aja. yakin. Biasa aja tapi di kontrak Persis Solo 4 tahun ya teman-teman. Nggak. Oke, ini kita ke gini aja. Pesan-pesan nih dari Kak Amedio buat teman-teman yang mau masuk Persis Solo atau yang mau ngejar karirnya itu pesan-pesan buat teman-teman. Ya jangan lupa berdoa, berusaha, minta restu orang tua. Tetap jangan berhenti berlatih. Iya. Yang penting ibadah jangan ditinggal. Gitu, dengerin guys, dengerin ya ibadah jangan Astagfirullah. ditinggal. Enggak. Kak Amedio ini ninggal ibadah nggak sukanya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Paling kalau subuh jarang bangun. Semoga semakin istiqomah lagi ya. Amin. Oke. Ini dari teman-teman juga nih Kak Amedio. Ukuran sepatu Kak Amedio berapa? Mau beliin dah. Tuh, siapa yang mau beliin kemarin yang nanya-nanya? Iya, siapa tuh yang nanya? Aku ukuran sepatu 41. Oh, 41. Iya. Tuh, yang mau beliin calling-calling Kak Amedio Iya, yang aja mau ya. beliin silakan. Boleh. Boleh banget. Nah, Kak Amedio, ini kan aku pertamanya kan dari tim humas kami kan ngechat Kak Amedio. Iya. Nyangka nggak bakalan diundang sama Padakes? Nggak nyangka sih sama sekali. Kenapa nggak nyangka? Aku tuh pas posisi di kos temen aku kan. Iya, di kos Di kos temen temennya. aku. Itu juga sama anak batik juga sih. Terus aku dijak sama anak Badakes itu. Wih, aku dijak podcast sih be ya gitu.
Aku sampai sama temanku tuh ada namanya aku bilang boleh ya, Iya, namanya boleh boleh. Zidan. Itu Zidan. Zidan tuh kayak Dun, ndang we coba tadi host, aku tak tadi apa narasumber Rizal teko ono aku sampai bilang Iya gitu. iya, terus gimana? Kan ini first time kan enggak ya aku Mm-mm. ditanya-tanyain gini, terus juga public speaking aku kan enggak sebagus itu kan. Jadi ya Iya. ya enggak nyangka sih. Tapi Serius. dalam diri Kak Amedio ada rasa nggak mau nolak gitu. Enggak ada sih sama sekali. Ini malah aku suka. Soalnya kan pengalaman baru juga kan buat aku. Aku Iya, juga pertama benar-benar kali benar. diundang di podcast gini. Pesan dan kesan nih Kak Amedio buat Badakes ke depannya. Semoga lancar, jauh lebih baik dari hari ini, dan semoga tetap sukses. Oke guys, segitu dulu dari aku dan Kak Amedio. Mohon maaf ya Kak Amedio kalau aku banyak salah Iya, kata aku dan juga ada mohon maaf. Iya, gugup-gugupnya ya. Semoga cerita-cerita ini jadi inspirasi kalian semua. Thanks for watching. See you. bye.